Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama bermajlis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau beberapa hari ke depan ini adalah merupakan hari-hari terakhir kita berada pada bulan Rabiul Awal. Suasana di luar, di beberapa tempat yang biasa mengadakan kegiatan memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ramai, ya masih banyak yang mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun tentu jemaah sekalian, terlepas daripada perbedaan boleh dan tidaknya, pada hakikatnya mereka, saudara-saudara kita, melakukan semua itu adalah sebagai bentuk cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas berkaitan dengan hal itu agar keutamaan bulan Rabiul Awal ini tidak kita lewati begitu saja. Yang sedianya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara usia 12 sampai 20 tahun, di mana pada usia 15 tahun ya mas sekalian, Rasulullah sudah mengalami peperangan kecil. Kenapa? Karena tawuran, ya, peperangan kecil antar suku, antar kelompok di zaman jahiliyah itu menjadi suatu yang biasa. Kadang masalah-masalah kecil antar suku, ya, antar kabilah itu sering terjadi, dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, Rasulullah mengalami peperangan dan ikut bersama, ya, bersama paman-pamannya waktu itu di usia 15 tahun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwa salah satu faidah kita berada pada bulan Rabiul Awal ini sangat erat berkaitan dengan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu salah satunya adalah dengan membaca sejarah, membaca perjalanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga salah satunya adalah berkaitan dengan ma wajibuna nahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajiban kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa bukti cinta kita kepada Nabi kita
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah buku kecil jemaah sekalian yang ditulis oleh para ulama Kutaib, buku kecil yang ngebahas tentang apa kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Ya, Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum, in jika, kuntum kalian. Pernah belajar tafsir terjemah Laftiyah? Pak Sigit belajar tafsir terjemah Laftiyah, belajar terjemah Laftiyah gitu. Terjemah perkata. Itu bagus, ada satu buku yang dikeluarkan oleh Masjid Istiqlal ya. Satu juz belajar menerjemahkan Al-Quran perkata, itu bisa 70% di dalam Al-Quran bisa diterjemahkan. Ada bukunya ya Ustaz? Ada bukunya, ada buku pandunya. Ya, seperti tadi, Qul, katakan, dan itu pakai kotak-kotak. Setiap kotak yang baru itu, setiap ada kotak itu kalimat baru. Ya, jadi semakin mengakhiri juz 1, maka semakin sedikit kotaknya, menunjukkan kalimatnya sudah berulang. Ya, itu terjemah perkata itu bagus yang dikeluarkan Istiqlal itu Mas kalian. Ya. Qul, katakan, dan itu banyak nanti kalimat qul itu ya. In, jika, kuntum, kalian, tuhibbunallah, mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah, jika kalian mencintai Allah, buktikan cinta kepada Allah itu dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini jemaah sekalian adalah ayat perintah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Ittiba. Perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah kepada kita, kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba, fattabi'uni. Ittiba. Apa hukum ittiba? Ittiba itu hukumnya wajib. Ya, ittiba itu hukumnya wajib. Apa itu ittiba? Ittiba itu ya mas kalian artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah. Ya, ittiba. Jadi ittiba itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah. Beribadah itu jemaah sekalian, ya, ada yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita langsung dengan Allah, dan ada jenis ibadah itu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan di antara sesama. Ada peristiwa, ada kisah di lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita pernah dengar ada orang baik dengan tetangga, dikenal baik dengan tetangga, suka memberi, dermawan, murah senyum, suka menyapa, tapi tara sholat gitu. Ini menarik. Ya. Yang kedua,
ada orang ya suka sholat kan, rajin sholatnya, tapi suka menyakiti tetangga, cuekan dengan orang gitu kan. Ya kan? Cuek dengan orang. Ini menunjukkan apa? Dia memahami Islam itu sebagian-sebagian. Yang satu memahami Islam itu yang penting baik dengan orang, kan masalah sholat dan lain sebagainya itu kan. Yang penting hatinya, kata sebagian orang. Tidak apa-apa lah jilbaban juga, yang penting hatinya. Yang kedua, dia memahami Islam itu sholat. Ya, memahami Islam itu adalah sholat. Sehingga apa? Hak-hak yang berkaitan dengan hablum minan nasnya bermasalah di masyarakat. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita dua hal tadi. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah ke atas, ya, dan bagaimana cara kita baik. Kenapa? Karena baik dengan tetangga, baik dengan sesama, itu juga konteksnya adalah ibadah. Ya, ibadah. Kenapa? Karena ada orang rajin ibadah tapi suka menyakiti tetangga. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, fahiya finnar. Dia tempatnya di dalam api neraka. Nah, jadi kembali kepada tadi, kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ittiba tadi hukumnya adalah wajib. Kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik kepada sesama dengan baik dan benar. Baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kadang kita memandang baik tapi belum tentu benar menurut syariat. Atau bisa jadi menurut syariat benar tapi menurut pandangan kita kadang tidak baik. Seperti orang habis makan harus menjilati. Ya, di masyarakat kesannya negatif gitu kan. Padahal syariat ya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Maka di antara dalil-dalil yang mendukung bahwa ittiba itu hukumnya wajib, di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, surat 59 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul, apa saja yang dilakukan oleh Rasul, apa saja yang disampaikan oleh Rasul, fakhudhuh, ambil, jangan ragu. Semua kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecil, ya, dari sejak kecil sampai kemudian beliau wafat, semuanya bernilai kebaikan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengutus seorang Rasul jika dari kecilnya tidak disiapkan. Salah satu bukti Allah menyiapkan Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiapkan untuk menjadi seorang Nabi adalah dengan terjadinya peristiwa pembelahan dada. Dibersihkan hatinya dari apa? Iri, dengki, marah dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW itu dikenal anak yang sangat baik. Sampai-sampai ya Abu Thalib ya, lebih mendahulukan Rasulullah SAW dibandingkan anak-anak. Jadi apa yang datang dari Nabi jangan kita ragu, kalau itu datang dari Rasul pasti benar, pasti baik. Ya. Istilahnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya.
Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Kenapa Rasulullah melarang makan dengan tangan kiri? Rasulullah menyuruh makan kita dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan itu apakah karena tradisi, karena kebiasaan baik di masyarakat, atau karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka disinilah amalan itu bergantung dengan niat. Kalau dia melakukannya adalah karena tradisi, kebiasaan, itu tidak bernilai ibadah. Tapi ketika dia melakukannya adalah karena mengikuti Nabi, maka itu bernilai ibadah, walaupun hanya makan dengan tangan kanan. Kenapa Rasulullah melarang dengan tangan kiri? Fa inna syaitan, karena syaitan itu ya'kul wa yashrab bishimalihi, karena syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Kadang hawa nafsu kita lain, kumaha Ustaz katanya kalau kita makan bala-bala sama cengeng, hese atau harus tangan kanan semua gitu kan. Nah, itulah kita jemaah sekalian. Syariat itu jemaah sekalian mudah dilakukan. Kembali kepada kita bisa enggak? Karena tidak mungkin Allah menurunkan syariat itu menyulitkan kita. Dan syariat turun kepada kita itu adalah untuk apa? Kebaikan-kebaikan kita. Jadi apa saja yang datang dari Nabi jangan ragu, ambil. Ya. Atau di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ya, kenapa kita harus berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita wajib berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu yantik, berkata, anil hawa, sesuai dengan hawa nafsunya, in huwa illa, ya, di mana dia illa, kecuali apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, semuanya adalah wahyu. Jadi kata kalimat wama yantiku, ya, dan tidaklah, karena ma itu artinya bisa apa-apa, bisa tidak. Tanda ma itu artinya tidak adalah ketika kalimatnya ada kalimat illa. Nah itu kalau kita belajar apa namanya terjemah lafziyah gitu kan. Ya. Ma di sini apa-apa atau tidak. Nah, lihat kalimatnya, oh illa berarti tidak gitu kan. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa, kecuali apa yang dikatakan beliau adalah wahyu. Jadi apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi dari sejak kecil sampai beliau wafat, semuanya atas bimbingan wahyu. Ya, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau berhenti. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, saudaraku, hanya pemilik kuburan ini semua perkataan dan perbuatannya benar. Siapa? Kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kadang kita mungkin mendengar pembicaraan orang, ketika orang bicara, kadang kita tidak percaya 100% itu kan. Tapi apa yang keluar dari Nabi, apa yang disampaikan Nabi itu harus 100% percaya sekalian. Kenapa? Karena semuanya adalah wahyu. Wahyu itu ada dua, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ini ayat yang populer di kalangan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada lakum bagi kalian fi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik dalam hal apa? Dalam segala sisi kehidupan.
Rasulullah itu teladan. Suami menjadi suami teladan. Panglima perang, beliau menjadi panglima perang. Orang yang suka memberi, maka beliau adalah teladan orang yang dermawan. Ya. Ketika beliau mendapatkan musibah, bencana, maka beliau adalah teladan dalam menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Rasulullah itu adalah teladan. Dibilang sabar, maka Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Suatu hari ketika Rasulullah salat menghadap Baitullah, tiba-tiba ada orang musyrikin Quraisy langsung memiting lehernya sampai lidahnya keluar, menunjukkan apa? Sakit. Rasulullah memegang tangannya, memegang tangan orang tersebut dengan lidahnya keluar. Rasulullah biarkan. Tiba-tiba ada Umar datang. Begitu lihat Umar, langsung dilepaskan. Umar belum ngomong gitu kan, baru lihat saja gitu kan, langsung dilepaskan. Ya. Namanya Umar dan mas sekalian, ya Rasulullah, apa yang engkau butuhkan untuk orang itu? Kata Rasulullah, biarkan. Akhirnya dia masuk Islam gitu. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Sahanu nyewit ciwit deh gitu kan. Kita. Kadang kita di jalan ya mau tabrakan itu kan, kita sabar tapi orang lain tidak sabar, keluar kata-kata yang luar biasa gitu kan. Hanya karena tatapan mata saja orang bisa bunuh diri, bisa dibunuh gitu kan. Dan ini banyak ya berita sekarang ini yang sekalian, hanya hal sepele ya, menjadi peristiwa yang besar. Rasulullah adalah teladan dalam segala sisi kehidupan. Teladan dalam beribadah, teladan dalam cara makan yang baik, teladan cara tidur yang baik. Makanya Rasulullah kenapa tidurnya itu begini? Supaya tidak lama tidurnya. Kalau kita kan tidurnya bukan begini, supaya apa? Tidurnya lama. Rasulullah tidurnya begini. Orang yang tidur begini tidak akan lama. Kenapa? Karena keburu pegel. Nah, begitu pegel Rasulullah bangun. Ya, kita tidak bisa tidur gitu. Tapi minimal ngawali tidur begitu. Setelah pegel ganti posisi tidur lagi gitu kan. Kalau Rasulullah bangun gitu kan. Kalau kita ganti posisi refresh maksudnya. Nah, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah adalah teladan itu bukan hanya dalam ibadah, dalam segala sisi kehidupan beliau. Ya, setiap pagi ada wanita musyrikin Quraisy yang melempari dengan kotoran tai unta, Rasulullah biarkan. Ya. Rasulullah biarkan. Suatu saat di pagi hari tidak ada lagi yang lempar, Rasulullah bertanya kepada sahabat, kamu tahu tak wanita yang suka lempar saya setiap pagi itu kemana ya? Beberapa hari ini saya tidak dilempar gitu. Kata sahabatnya, dia lagi sakit. Dijenguklah oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Nah, inilah Nabi kita SAW. Makanya apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Termasuk di dalam pendidikan anak-anak kita ya mas sekalian. Bagaimana cara mendidik anak? Maka kita lihat bagaimana cara, ya, bagaimana ketika Rasulullah masih kecil, bagaimana Abu Thalib mendidik Rasulullah SAW. Ya. Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Sunnah itu jelaskan artinya adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Ya, bukan istilah ilmu fikih, sunnah dan wajib. Bukan. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Kalau kita ingin melihat kebaikan Rasulullah SAW, maka lihat kebaikan-kebaikan yang ada pada sahabat. Kenapa? Karena seluruh kebaikan yang ada pada sahabat semuanya ada pada diri Rasul SAW. Bahkan sampai ada para ulama kita mengatakan tidak ada satu kebaikan pun hari ini kecuali semua kebaikan itu sudah dicontohkan, dilakukan oleh Nabi. Ya. Tidak ada satu amal soleh pun yang kita lakukan hari ini kecuali semuanya sudah dipraktekkan dan dilakukan oleh Rasul SAW. Dalam hadis yang sekalian,
Man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Ya, contoh yang baik itu semuanya sudah dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak ada yang terlewat ya mas kalian. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan Islam ini menjadi agama. Tidak ada yang terlewat sedikit pun dalam kebaikan, semuanya sudah dicontohkan, dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ittiba itu hukumnya wajib. Kita sholat menyontoh siapa? Kita puasa menyontoh siapa? Kita baca Quran menyontoh siapa? Itu kan. Jangan menyontoh sebagian orang pakai logat-logat daerah gitu kan. Tidak boleh kan. Baca Quran itu pakai nada daerah gitu kan. Orang Sunda pakai nada dalang gitu kan. Orang Jawa sampai ada di kita ya mengaji itu kan di depan ya lagamnya pakai lagam Jawa baca Quran. Itu menjadi candaan, tidak boleh. Ya. Membaca Al-Quran itu harus sebagaimana yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada istilahnya bacaan standar yang dibaca oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini itu mas sekalian. Kemudian di antara kewajiban tadi mas sekalian, di antara dalil-dalil tadi adalah merupakan menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mempelajari berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya lahirnya, bukan hanya orang tuanya saja, tapi bagaimana ibadahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanannya mas sekalian dari lahir sampai 40 tahun itu perjalanan perjuangan Nabi yang subhanallah luar biasa aja mas sekalian, banyak ditiru. Ingin menjadi pedagang sukses, ya siapa itu yang di kita yang mu'alaf ya, bukan yang wafat kemarin, bukan. Bukan, ya masih ada yang sekarang, ada seorang mu'alaf itu dan cukup dikenal dan banyak bukunya. Antonio apa ya? Safi Antonio ya. Itu luar biasa mas kalian. Beliau mengatakan kalau ingin menjadi pengusaha sukses maka ikutilah cara Rasulullah bekerja dan berusaha. Ya, dari mana? Ya, kapan Rasulullah bekerja dan berusaha? Dari sejak kecil gitu kan. Ya, dari sejak usia 8 tahun, usia 12 tahun, usia 20 tahun, usia 25 tahun baru menikah. Kenapa Rasulullah menjadi pedagang sukses? Digali dalam bukunya itu luar biasa ya mas kalian ya. Nah, ini tentang wajibnya kita berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berittiba? Pertama, ittiba itu merupakan syarat diterimanya amal. Kita tidak mungkin diterima oleh Allah ibadah apapun. Salat kita tidak akan diterima. Salat apapun di hadapan Allah, kebaikan apapun tidak akan diterima di hadapan Allah jika tidak memenuhi dua syarat. Satu adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia itu akan rugi kecuali salah satunya adalah apa? Orang-orang yang melakukan amal soleh. Yang disebut dengan amal soleh itu apa jemaah sekalian? Amal itu perbuatan, soleh itu artinya adalah benar dan baik. Yang disebut dengan amal soleh itu adalah amalan yang benar dan baik.
Kita tidak mungkin bisa melakukan amalan soleh itu benar dan baik kalau tidak ada yang ditiru, kalau tidak ada yang dicontoh. Belum tentu ketika kita melakukan amalan itu baik, belum tentu kita melakukan amalan itu benar. Kenapa? Karena amalan yang baik dan benar itu hanya ada pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang ada orang penting mah sholatnya itu kan. Salah. Sholat tiap hari ke masjid tapi saf masih renggang. Diingatkan malah nyarekan imam. Nah itu imam lebating. Ya, banyak imam diam. Imam itu kadang di masyarakat dimasukkan imam diam salah. Menurut syariat imam ketika memulai sholat diam itu salah. Kenapa? Karena fungsi imam itu adalah mengingatkan, merapatkan, meluruskan saf. Bayangkan ya mas sekalian, setiap sholat kita disuruh oleh imam merapatkan dan meluruskan sholat, masih ayat jamaah itu lurus, terapat jamaahnya, tiap hari diingatkan. Bagaimana kalau tidak diingatkan? Kadang ada imam cuek dengan makmumnya, terserah lu gue itu kan. Begitu sudah di depan Allahu Akbar, makmum di belakang mau lurus mau tidak, ya. Sampai-sampai ya mas kalian, Umar bin Khattab meluruskan saf itu dengan pedang kan sampai ke belakang di garis. Siapa yang tidak lurus maka putus itu jari jemari kaki-kakinya. Kita mah kadang ada imam meluruskan, rapatkan, kata makmum lama gitu. Protes malah kan. Ya. Nah ini makanya apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, amal soleh yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus ada dalam beribadah kita kepada Allah, fahuwa raddun, maka ibadah itu tertolak. Walaupun banyak orang melakukannya, walaupun orang menganggapnya itu baik, tapi kalau Nabi tidak menyontohkannya, maka jangan kita lakukan. Karena kalau itu baik, maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali akan melakukannya. Tidak ada satupun syariat yang tertinggal disampaikan Rasulullah kepada kita. Ini kenapa kita harus berittiba? Karena ittiba merupakan syarat diterimanya amal. Yang kedua jemaah sekalian, ya, kenapa kita harus berittiba? Karena ittiba itu merupakan syarat kecintaan dan datangnya ampunan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka syaratnya, caranya adalah berittiba. Dalam surat ya Ali Imran 31 yang tadi kita baca di awal, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita mengikuti Nabi jamaah sekalian, ya, kita melakukannya adalah karena mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, hanya makan dengan tangan kanan ya mas kalian, tapi karena kita melakukannya mengikuti Rasulullah, itu mendatangkan cinta Allah dan menggugurkan dosa-dosa tangan-tangan kita. Ya. Atau ya mas kalian, ya, bahwasanya kenapa kita harus mencintai, kenapa kita harus berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa ayat 80. Karena ittiba syarat ketaatan yang sempurna kepada Allah. May yuti'ir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad atau Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa sholat kalau tidak ada contohnya. Tidak mungkin kita bisa puasa kalau tidak ada contohnya. Ya, may yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Ya.
Kan kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, badal Islamu ghoriban. Memang jemaah sekalian, kalau kita menjalankan Islam itu kadang ya suka dibilang aneh. Badal Islamu ghoriban, Islam dulu datang dalam keadaan asing. Di tengah-tengah musyrikin Quraisy, tradisi kebiasaan jahiliyah, tiba-tiba Islam datang. Aneh. Wa sayaudu kama bada, dan ajaran Islam ini akan kembali asing di tengah-tengah orang Islam. Kalau dulu Islam itu dianggap asing oleh orang-orang musyrikin Quraisy, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara, kelak Islam ini akan merasa asing oleh orang Islam lagi gitu. Ya, akan aneh oleh orang Islam lagi. Makanya kalau ayah budak norak, anak kecil ke masjid, sholat berjamaah, rapi, tidak pernah ribut, itu langka, aneh itu. Pemuda yang aneh itu adalah pemuda yang ke masjid. Kenapa? Ya, karena namanya pemuda itu bukan di masjid tempatnya. Ya, rata-rata tempatnya di mana? Di luar masjid. Ya, ada masjid tapi selalu kelewatan. Keluar rumah selalu kelewat masjidnya itu, tidak pernah disinggahi. Ya. Makanya ada beberapa masjid yang ramah anak-anak, ada yang ramah remaja. Ada remajanya masjid, tapi kadang pengurusnya tidak memberikan kesempatan kepada anak remaja. Akhirnya apa? Remaja di luar. Ya. Ada masjidnya yang berikan kesempatan kepada remaja, tapi remajanya tidak ada. Ada juga remako. Ya. Remaja kolot gitu kan. Jadi walaupun usianya sudah senja, tapi tidak kalah semangat. Dan memang kalau sekalian, orang-orang yang paling kuat ibadah itu orang-orang yang memang usianya sudah senja. Lebih kuat ibadahnya dibandingkan anak muda. Walaupun tenaganya kuat, larinya kencang, tapi kalau sholat lebih kuat berdirinya orang tua dibandingkan anak-anak, dibandingkan remaja. Ya, contohnya tarawih gitu kan. Yang biasanya selesai itu rata-rata orang tua, remajanya cuma di awal aja, 3 hari lah, 7 hari kan. Setelah itu hilang gitu kan. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, maka berbahagialah orang-orang asing itu, orang-orang aneh itu berbahagialah. Siapa orang-orang asing itu? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, adalah orang yang menghidupkan ya sunnahku ketika orang lain meninggalkan sunnahku. Kadang kalau kita mengamalkan sunnah di tengah-tengah orang yang tidak terbiasa dengan amalan sunnah, asing. Bahkan kadang kita terbawa itu oleh mereka. Ya, kadang terbawa oleh mereka. Bagi kalau kita sudah kumpul dengan teman-teman, tidak nampak hasil dari ngajinya itu. Tidak ada syiar yang disampaikannya. Kan sunnahnya kalau kita makan-makan dengan teman-teman itu, basmalahnya dikeraskan, diperdengarkan. Perhatikan makannya dengan tangan kanan. Nah, kemudian terakhirnya mas sekalian, apa dampak negatif, dampak buruk kalau kita tidak berittiba? Ittiba hukumnya wajib. Jika kita tidak berittiba, pasti ada dampak negatifnya, ada akibat buruknya. Kenapa? Karena tidaklah suatu perintah diperintahkan oleh Allah manakala kita melanggarnya, manakala kita tidak melakukannya, pasti ada iqab, pasti ada konsekuensinya. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 63. An-Nur itu artinya adalah cahaya. Ya. Ayat 63, kalimat akhirnya Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kalimat terakhirnya Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina", maka hati-hatilah, alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, yang menyelisihi, an amri, atas perintahnya,
Hati-hatilah kepada orang-orang yang menyelisih perintah nabinya. Antusibahum fitnah, maka mereka akan ditimpa fitnah. Pakai F ya, karena kalau pakai P itu nuduh tanpa bukti dalam bahasa kita. Kalau pakai F fitnah gitu kan. Ya. Apa itu fitnah jemaah sekalian? Kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Tafsiru Karimi Rahman, beliau mengatakan yang disebut dengan fitnah itu adalah apa? Kesyirikan dan keburukan. Kalau kita menyelisihi sunnah Nabi, kalau kita sudah tidak lagi menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada adalah apa? Kesyirikan dan keburukan. Di zaman canggih seperti ini masih ayah percaya ke dukun, masih ada percaya ke orang yang bisa menggandakan uang, masih. Bahkan beberapa tahun kemarin sampai booming Batu Ali itu luar biasa mas kalian. Tiap orang ngagosok gitu kan. Tidak kalah jemaah pengajian juga ngagosok gitu. Ini luar biasa kan. Masih banyak penglaris masih laku ya sekarang. Kenapa sekarang ada kesyirikan? Karena kita sudah tidak lagi ittiba kepada Rasulullah. Padahal jemaah sekalian, salah satu di antara bukti kemenangan terjadinya Fathu Mekah karena sudah tidak ada satupun di antara umat Nabi jatuh ke dalam kesyirikan. Dihancurkannya berhala di sekitar Ka'bah, sekitar 360 berhala, itu sudah tidak ada lagi simbol-simbol kesyirikan. Begitu Rasulullah wafat, mulai ada lagi sampai hari ini. Makanya heran di zaman yang canggih ini masih percaya pada kesyirikan kan. Dulu jemaah sekalian ada namanya SDSB. Apa itu SD? Ya, tahu apalah SDSB judi lah itu kan. Itu sampai malam-malam kan, itu malam ya, karena saya masih anak-anak waktu itu. Malam itu kan baru diinfokan. Sampai orang untuk menentukan angka itu sampai ada yang tidur di kuburan, itu kan. Dulu. Ya. Termasuk keburukan yang sekalian, akan banyak kesyirikan dan keburukan. Manakala apa? Ketika kita sudah menyelesaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Atha bin Rabah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu artinya adalah apa? Bencana alam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebab bencana itu ada karena apa? Menyelisihi Allah dan Rasulnya. Allah buktikan di dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran untuk kita bagaimana umat Nabi Nuh didatangkan banjir yang besar, air yang keluar dari bumi dan dari langit berhari-hari sampai menenggelamkan Baitullah. Nah, sebagian pendapat sampai menenggelamkan Baitullah. Ya. Makanya ada renovasi menunjukkan bahwa banjirnya luas dan besar. Kenapa Allah tenggelamkan mereka? Karena mereka menyelisihi perintah Nabi Nuh alaihi salam. Bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak, tapi orang-orang asik dengan apa yang mereka lakukan, tidak peduli dengan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Musa alaihi salam sama ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Begitu pula jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum Ad dan kaum Samud di dalam Al-Qur'an Allah abadikan mereka ditimpa gempa dahsyat sampai rumahnya ambles ke tanah dan mereka dikubur di rumahnya sendiri. Ya, kaum Tsamud mereka mengatakan, tubuh saya kuat, tenaga saya besar. Ya, maka datangkanlah azab kalau memang engkau adalah orang yang benar.
kata kaumnya. Maka Allah datangkan angin kencang 7 hari 7 malam jemaah sekalian. Angin kencang, mereka badan yang besar, tenaga yang kuat. Seperti apa? Dalam Al-Quran, seperti daun yang diterbangkan oleh angin, melayang. Tidak kebayang jemaah sekalian. Kita angin puting beliung paling berapa menit lah, tidak lama ya. Walaupun infonya mungkin tidak sampai jemaah sekalian ya. 1 bulan yang lalu daerah Cimenyan atas itu kena lagi puting beliung di tempat yang sama itu kan. Ya, tahun lalu dapat, sekarang dapat lagi giliran itu kan. Itu siang 2:30. Sampai masyarakat teriak-teriak, kenapa? Karena atap rumah terbang. Untung tidak jatuh di perumahan, jatuhnya di lapangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan angin memporak-porandakan rumah sampai ada 129 rumah hancur. Rumah yang baru jadi ya, tinggal pengecatan, atap baja ringan, Allah angkat dan pindahkan ke lapangan. Tapi tidak rusak, hanya dipindahkan saja. Masalahnya kalau mau dipindahkan lagi ke atas harus dirusak dulu gitu. Begitu ringannya Allah mengangkat sesuatu yang tidak mungkin menurut akal kita itu terjadi. Nah, ini jadi jemaah sekalian, fitnah di dunia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan ditimpa fitnah, baik akan merajalelanya kesyirikan dan keburukan, maksiat, bencana alam. Ya. Termasuk di dalamnya adalah kata Ibnu Abbas, akan banyak terjadi kematian yang sia-sia. Iya. Mati yang sia-sia, mati yang tidak ada manfaat sedikit pun, mati yang penuh dengan mengkhawatirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pembunuhan, tiap hari kita dengar pembunuhan. Ada 2 guru PNS hanya gara-gara istrinya saling bunuh. Itu di Sulawesi. Kalau di Sulawesi memang berita ke TV itu yang bunuh-bunuhan. Jadi kalau berita dari Sulawesi itu cuma 2, tawuran antar mahasiswa dan pembunuhan. Itu dari Sulawesi. Kalau beritanya dari Bandung, kuliner, tempat wisata, itu dari Bandung gitu kan. Ya, itu yang terjadi misalnya. Oke. Ya, kalau ada kasus begitu pasti orang sana. Dan sekarang kasus-kasus besar yang lagi viral, lagi rame, sebuah lembaga yang harusnya menjadi pengayom itu kan bukan orang Priangan itu kan, dari sana juga itu kan. Ini jadi bumerang luar biasa ya mas sekalian. Nah, ini kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dunianya akan seperti itu, di akhirat apa kata Allah? Au yusibahum adzabun alim. Ya. Mereka pun akan mendapatkan siksa yang pedih. Untungnya Nabi kita pernah berdoa. 1 di antara 3 doa yang Allah kemudian kabulkan 2 dari 3 tersebut. Salah satunya adalah apa? Ya Rabbi, kata Rasulullah, jangan kau timpakan bencana kepada umatku karena 1 dosa yang dilakukan. Umat dulu jemaah sekalian, kalau mereka melakukan kesalahannya langsung kontan dengan musibah dan bencana. Tapi kita hari ini semakin banyak maksiat kepada Allah, banyak orang yang maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih sayang kepada kita. Allah berikan kesempatan untuk bertobat, Allah berikan kesempatan untuk beristighfar. Allah masih berikan kesempatan. Coba kalau kita seperti umat dulu jemaah sekalian, kalau kita melakukan dosa langsung sariawan aja, nggak bisa makan. Begitu melakukan dosa langsung bisulan itu kan, supaya kelihatan dosa apa dia itu kan. Kenapa kelihatan bisulnya kan? Nah, itu luar biasa. Untung Allah tidak berikan itu. Dan itulah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita sampai Rasulullah meminta kepada Allah supaya apa?
bencana tidak langsung diturunkan kepada kita. Nah, ini diantara hal apa kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi momen bulan Rabiul Awal ini menjadi momen kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjadi teladan kita? Ya. Makanya anak-anak kita itu memang harus dibacakan kisah-kisah Nabi. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu tentang kisah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah-kisah yang memang mungkin istimewa, mudah untuk dicerna, itu kita sampaikan. Ya. Berkaitan dengan sejarah. Karena sejarah Islam itu akan ada beda dengan sejarah Indonesia. Hampir tidak ada di sekolah sekarang. Ya. Dulu mah kita belajar sejarah di sekolah. Sekarang belajar sejarah itu tidak ada orang anak-anak sekarang kenal Majapahit. Tidak ada. Ya. Tidak kenal ya sekali dengan. Coba tanya anak sekarang, Cutnya dia tahu dah itu kan. Banyak yang tidak tahu kan. Ini negeri kita mas sekalian. Tapi sejarah Islam mas sekalian, bukunya abadi. Bukunya terjaga. Coba kalau kita mau baca tentang sejarah Indonesia, cari bukunya aja susah. Kan? Belum tentu benar lagi sejarahnya itu kan. Kenapa? Tidak ada referensinya. Tidak ada apa kalau dalam ilmu hadis tidak ada sanadnya. Dari siapa ini cerita ini? Dari siapa ini cerita ini? Tidak ada. Hanya dalam Islam. Makanya salah satu keistimewaan Islam itu adalah apa? Syariat ini ada sanad. Ada yang menceritakan ya kepada kita sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terputus. Nah, ini mungkin ya mas kalian ya sekedar selingan di akhir bulan Rabiul Awal dan akhir bulan ini juga, akhir bulan Oktober. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun. Aduh, rasanya cepat. Baru kemarin Januari, sekarang sudah Oktober, November, Desember. Ya, Rabiul Awal. Nanti bulan Mei ini kita sudah April. Sudah puasa ya. April sudah puasa. Tidak lama lagi sekarang, waktu itu begitu cepat. Dan memang jemaah sekalian, ya, salah satu di antara karakter waktu itu cepat berlalu. Asal teh budak kene ya sudah tua. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena banyak waktu yang dilalaikan. Saya kira ini ya mas kalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, maka